Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Al-Fatih. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Separuh-separuh kayaknya yang jawab. Ulun doakan yang menjawab salam ulun mudah-mudahan rezeki lancar, hutang lunas, muhapa hutangan beradaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih rezeki halal lagi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali asyari'il harami wal halali. ثم الصلاة مع سلامي على النبي المصطفى التهامي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tua-tua Tengganai, para kiai, para sepuh, khatib, imam, bilal, dan lain sebagainya. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Camat. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kades beserta perangkat desa dan perangkat camat, dan sekalian hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi daripada rasa hormat kami kepada Anda semua. Sebelum ulun melanjutkan, sedikit kami ingin bertanya, di sini nih Banjar, Jawa, Bugis, Melayu apa? Orang kita juga ya lah. Alhamdulillah. Sebab kenapa? Sebab ulun ini kenapa harus dimulai dengan kayak itu? Sebelumnya ulun pernah sedikit sharing cerita ceramah di tempat Tanjak Timur, Kecamatan Sadu, Desa Sungai Sayang. Tahu kah? Ada tahu dia mana lagi? Itu satu desanya Bugis berataan. Bugis ada 2 aja orang Jawa, dan itu pun perantauan dari Tunggal. Belum ceramah, belum betakon ini sukunya apa, ceramah pakai bahasa Banjar. Ngangangangah yang utang tua-tuanya. Jauh betakon Allah. Sini sukunya apa? Bugis Ustaz katanya. Jualan paham kata dia ulun pandir banyak kata. Ada paham. Jadi ulun betakon pada hulu lah mun Bugis kita mau pandir bahasa Bugis. Amun Jawa bahasa Jawa. Banjar juga. Boleh aja. Tapi translatekan serang. Yang kedua, ulun pernah ada pengalaman kada baik, pengalaman kada nyaman perihal berbahasa, gara-gara buta tahu bahasa. Ulun waktu itu selagi masih mondok, di pondok itu beragam orang sukunya, ada yang Bugis, Jawa, Banjar, Melayu. Nah, di kamar itu ada orang Bugis. Yang Bugis ini suah menggawi ulun, memang pahaloi memang di kamar nyaman lah digawi, tawak orang kata seranjang gitu, jadi nyaman aja bang. Jadi yang satu, oh pakai sini pada teman apa garam
Coba kau sambat itu tuh, kau pujinya, puji. Apa mujinya? Sabat, tuh, mabolong. Rambugis nih. Betul nggak ya nama muji? Oh, ngarannya Samsul, marah sambat ngarannya. Oh, Bang Samsul, ada Kak Samsul sini? Ada, alhamdulillah. Oh, Bang Samsul, pian tuh masya Allah, mabolong. Tahu lah mabolong? Hirang, mabolong. Oh, masya Allah, mabolong ngolong lade. Hirang. Apa imbahnya ulun kena benteng. Maka jalan ada pengalaman kada nyaman perihal berbahasa. Alhamdulillah. Mau sini Banjar nyaman kita bukan tidak Banjar aja. Tahu yang Jawa paham kada paham lah kita. Paham insyaallah. Alhamdulillah kita sama-sama di sini dikumpulkan oleh Allah Taala dalam sama-sama menyambut tahun baru serta pelepasan daripada Kukerta. Kukerta itu apa ya? Kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata. Pelepasan dan juga acara tahun baru. Jadi orang banyak bertakun acara tahun baru apa? Diulah acara haram, pembuatan acara tahun baru haram. Muhammad kita acara lah. Kayak apa kita menjawab? Amun ada orang bertanya, kenapa hukum peringatan tahun baru jadi haram? Itu tergantung dengan alasan. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujuban wa adaman. Seperti itu disebut di dalam kaidah usul. Hukum ada dan tiadanya hukum itu berputar dalam satu illat, satu alasan. Apa alasan pengharamannya? Jika peringatannya dibawa dengan berpoya-poya berjalan bawa yang bukan mahram, itu jelas aja haram. Jalan keliling tunggal yang dibawa bukan mahram, trompet-trompetan, umur 80 tahun bertrompet masih. Oh, jalan keliling tunggal, keliling apa awak memanati awak. Nyaman awak tuh panat ke kabun ada hasil, betul. Pada awak panat keliling tunggal bulik guring juga masih. Panat, parut lapar, jangan bujur juga. Nyaman sini makan imbahnya tuh nasi udah siap betul. Hendang gelah pulang di ibuhan, Pak. Cuman sebelum ulun lanjut, rasanya malamnya ada pemandangan yang kurang yang jarang ulun lihat. Jarang sekali ulun lihat. Biasanya lah hari-hari 5 waktu ulun melihat jamaah kok yang makmum hadapan itu lelakian. Biasanya ujur kada ujur imamnya lelaki, makmumnya lelaki, di belakang sekali hanya begini. Itu ada daripada alasan, ada alasannya. Apa alasannya? Tarai hamun yang makmum, yang imamnya begini, rukuknya makmum lelaki, nah rukuk Allahu Akbar nah yang lelaki. Makanya perempuan tidak bisa jadi imam bagi laki-laki, bahaya. Kada ingat lagi rakaat. Alhamdulillah perihal daripada peringatan tahun baru, jika diisi dengan sesuatu yang positif, maka hasilnya juga akan menjadi positif. Seperti yang disampaikan, bahwa ini adat kita, ini sudah kebiasaan kita, jangan lagi nak dirubah. Dirubah bedangdutan, betengah malam bedangdut, tetangga kada hingkat guring. Apa bedangdut kada jelas, balacak lapak bala anam. Bedangdut bejogetan hamulang. Babiniannya umpat jiwa berjoget, sama aja. Jangan kita tadi itu ada hendak merubah adat kita yang sudah bagus ini, supaya apa? Generasi setelah kita ini menjadi generasi yang baik. Maka sudah bagus, alhamdulillah, pemuda-pemudanya, bapak-bapak, ibu-ibunya, kawan-kawan, rekan-rekan daripada Kukerta
sudah bersatu padu, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kita dengan talinya Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan mau diadu domba orang. Sudah alhamdulillah kita bersatu, ngadakan peringatan yang sangat luar biasa. Dibaca di situ Maulid Simtut Turor. Tahu Maulid Simtut Turor, Bu? Maulid Habsyi, Bu. Bu, ulun betakon, siapa pengarang Maulid Habsyi, Bu? Siapa pengarang Maulid Habsyi, Bu? Oh, Pak. Pak, ulun empat betakon lah. Apa kabar? Oh, makanya situ empat dia lah, Kang. Siapa pengarang Maulid Habsyi, Pak? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtut Turor. Ada satu catatan untuk pian ambil daripada pembacaan Maulid Simtut Turor. Maulid Simtut Turor itu bacanya wajib pakai adab. Di antara adabnya ialah tidak memotong rawi yang semestinya dibaca. Karena pembacaan ini, kita masuk ke kampung-kampung, kita dengar orang baca rawi, ada satu rawi yang sangat penting, itu dihilangkan. Ini inti daripada pembacaan Simtut Turor. Ini rawi tidak boleh sama sekali ditinggal. Apa rawinya? Wahina Barazah. Itu wajib dibaca Maulid Simtut Turor. Jangan suah meninggal ketika kita membaca Simtut Turor, jangan meninggal membaca Wahina Barazah ila akhir. Kenapa? Inti pembacaan Simtut Turor ada pada rawi Wahina Barazah tersebut. Nah, sekali ini kita kena membaca Maulid pulang Simtut Turor, jangan lagi ditinggal. Kita sudah tahu sama-sama bahwa itu adalah inti daripada pembahasan Maulid Simtut Turor. Kita kembali ke topik bahwa peringatan kita pada hari ini, kita memperingati tahun baru dengan sesuatu yang positif, yang mengandung makna sosial yang baik, di mana kawan-kawan Sukerta juga ikut di sini. Mereka sudah berbulan-bulan di sini tinggal mengabdikan hidup mereka untuk menciptakan daripada sesuatu yang positif di kampung ini. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak manfaat terhadap manusia yang lain. Ya, kita bermanfaat dengan orang lain, jangan nyusahkan orang. Asal ada yang kedeguman, inya orang. Asal ada yang mengganggu, inya juga orangnya. Jangan jadi pengganggu, jadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat itu bisa dari segala segi. Kita ada bisa bertukang, tapi sugih, bisa bermanfaat lewat jalur harta. Kita kada sugih, tapi bisa bertukang, bisa jalur tenaga, dan lain sebagainya masih banyak. Alhamdulillah, kita sambut bagaimana pelepasan rekan-rekan Sukerta ini dengan baik. Tadi disampaikan oleh Bapak Camat, ya, jangan menyebarkan apa tadi Pak? Menyebarkan kesan-kesan buruk di luar. Ya, kita hargai daripada warga kampung ini yang telah menerima kita dengan baik, begitu pula kita keluarnya dengan baik. Mungkin habis ini menyelesaikan skripsi lagi. Selesai skripsi, entah itu lanjut S2 atau itu hendak kawin, antara hal lagi. Tadi dia bapak kayak nahlu kawin. Mon umur masih sam. Bapak ini nyinggung ulun kayaknya. Ulun alhamdulillah sudah menikah, dan ulun menikah di usia yang cukup muda. Di usia kedepangan memang 19 tahun kada. 22 umur ulun menikah. Ulun menikah di umur 22 tahun. Kada menyangka lah. Berapa nih? Ada Muhammad 19 kah? Ulun lewat sudah 22. Tunggulah seorang yang berapa. Nah, di usia 22 tahun ulun menikah. Nah tapi perihalnya bini ulun 19.
ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Tapi beliau tadi sampaikan bahwa pernikahan dini itu dilihat dari kesehatan, dilihat dari kesiapan fisik, mental dan lain sebagainya. Amun ini orang sudah siap, apalagi ditunda. Hah? Hari-hari meeting itu aja bebuncingan. Dilarang masih juga bebuncingan. Bapak, amun anak pian tuh asik bebuncingan aja terus. Pian sanggupkah nanggung dosanya? Kayak bapak camat sambat itu, sangguplah nanggung dosanya. Pasti kada sanggup. Pian menanggung dosa kada sanggup. Lebih baik pian menanggung nafkahnya daripada pian menanggung dosanya. Oleh guru kami disampaikan, malah dinikahkan kalian yang tanggung nafkah anak kalian dibanding kalian tanggung dosa anak kalian. Kenapa? Nanggung nafkah anak kita sakitnya di dunia, nanggung dosa anak kita sakitnya di akhirat. Sakit di dunia ini seberapa? Berapa lawasnya dunia ini? Tapi sakitnya di akhirat gak ada babatas. Sakitnya azab di akhirat gak ada babatas. Contoh kecil azab di akhirat. Contoh kecil, orang yang suka meninggalkan sembahyang. Apa azabnya di akhirat? Disebut dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Orang yang suka meninggalkan sholat dimasukkan rantai, dililit rantai di lehernya. Rantai itu panjangnya 70 hasta, dililitkan di lehernya, lalu dimasukkan ke mulutnya. Ujung-ujungnya yang dimasukkan ke mulut itu dikeluarkan, ditarik lewat duburnya. Itu terus berlaku sampai kapanpun, sampai dosanya habis. Wani masih meninggalkan sembahyang. Itu belum seberapa. Ada datang ular, nama ularnya Syuja'ul Aqra. Ular Syuja'ul Aqra ini gawiannya mematuk orang yang suka meninggalkan sholat. Satu tetes aja racunnya masuk ke dalam tubuhnya hancur bagaikan debu. Bayangkan pian hancur kayak debu, bulik ulang, hancur kayak debu, bulik ulang kayak karton. Karton lah, Bu. Nonton karton itu, Bu, amonnya gugur mendebuk pecah awak bulik ulang. Bayangkan siksaan neraka pedihnya seperti apa. Nih malam ini nih, kita lihat di luar sana banyak terjadi maksiat. Malam ini malam terkumpulnya maksiat ahli dunia. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun bima fiha, dilaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan yang mengikuti zikir barang, pembacaan salawat barang, itu menghapus daripada maksiat-maksiat yang akan diturunkan oleh Allah bala di negeri tersebut. Jika sudah maksiat didiamkan, jika maksiat itu dibiarkan, kita tak mau ikut campur. Maksiat kita biarkan, biarlah dia. Hati-hati. Kenapa? Kalau bala sudah turun, bukan yang maksiat saja yang kena, yang tidak kena. Ketika sudah terjadi maksiat, bala diturunkan. Contoh kecil saja. Contoh kecilnya Allah kirim tsunami. Jangankan yang bermaksiat, berdiskotik, berjoget-joget, yang lagi sembahyang di masjid karena sakit. Kenapa? Ketika sudah bala itu sudah turun, Allah tidak akan memandang lagi. Semua rata kena. Maka ini yang nak kita luruskan. Faman ra'a minkum munkaran, siapa kalian yang melihat akan kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya. Mungkin kita gak mampu nak ngerubah orang pakai tangan. Bubarkan diskotik gak mampu kita. Orang lagi joget-jogetan kita bubarkan gak mampu mungkin kita. Tapi kalau aparatur desa mampu. Bapak camat datang ke situ bawa satpol pp, bubarkannya yang pemuda-pemudi nongkrong, wah, berpeluk-peluk, berbonceng-bonceng, masuk angin kembung, masuk angin. Tengah malam bang bawaan. Tengah malam menunggu leduman, wah, jam 12.
Datang Bapak Camat bawa Satpol PP dibubarkan. Faman amin kemungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati, kalau tidak mampu pakai lisan, bisa dengan lidah. Nasihati. Dek, jangan kumpul di sini dek ya, kau ketungkal aja kan. Ketungkal sana. Waktu itu ke para ijab kata Pak Camat. Entah ada apa dengan para ijab kata Pak Camat nih. Saya pun rasanya pernah sekali cuman ke para ijab loh. Hah? Kumpul sana, jangan di kampung kami, udah. Jangan di desa kami. Kita harus tegas terhadap kemungkaran. Fa illam yastati, dengan lisan tak mampu juga nasihati. Macam mana nak nasihati? Besak dia berdakwah. Kayak saya nih, datang ke tempat orang berjudi, woi bubar, angkat orang, pasang orang, tiba orang kelawat. Fal yughayyirhu biyadihi, tidak mampu pakai tangan dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan lidah, maka cukup dengan hati. Ada perasaan aku tidak setuju dengan perbuatan maksiat tersebut. Aku tidak setuju dengan perbuatan yang menyalahi syariat tersebut. Terutamanya kawan-kawan kita daripada Kukerta. Hati-hati. Karena masih muda kan? Kayak saya masih muda. Alhamdulillah. Kalau saya aman, aku bonceng-boncengan aman. Yang belum nih bahaya. Nak kena jaga, apalagi jiwa masih muda, dirayu sedikit dibawakannya cendol, takluk ya Allah harga cendol harga diri. Yang gadis-gadisnya, yang perempuannya, jangan cuma dirayu pakai bakso segala semangkok, ya Allah bakso semangkok harga dirimu kau biarkan. Jangan mahalkan harga dirimu, dek apa panggil? Mahalkan harga dirimu. Karena engkau perempuan makhluk yang Allah ciptakan mulia di sisi Allah. Fahuwa af'aful iman. Kalau sudah hanya mampu dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman. Kita tak bisa merubah dengan tangan. Kita tak bisa merubah dengan lisan kita. Tak bisa menegur dengan lisan kita. Tak bisa menegur dengan tangan kita. Hanya mampu hati bergerak. Ya Allah, aku tak suka dengan perilakunya. Ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, tapi jauhkan balak dari negeriku karenanya. Cukup kita seperti itu saja. Kalau mampu pakai tangan, alhamdulillah. Tapi ingat, ketika kita sudah mampu merubah kemungkaran tersebut, ingatnya Allah. Jangan ingat diri sendiri. Aku ini mampu merubah kemungkaran, aku yang berjasa. Oh, jangan. Hati-hati. Aku kata Pak Camat, kalau gak karena aku, mana majulah desa itu. Bisa cuma Pak Camat. Ya Pak Kades belum kenal lagi nih. Kata Pak Kades, kalau bukan karena aku, tidak ada lah jalan sini segala macam. Misal pun Pak Kades, tak mungkin Pak Kades kita kayak gitu. Pak Kades, Pak Camat kita ini orang-orang soleh kedua-duanya. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang halal lagi berkah. Amin. Allah tambahkan anaknya. Amin. Bini mau Pak Kades? Dan belum ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tidak bawa istri, jadi saya berani nyebut kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau sudah kita mampu daripada merubah kemungkaran menjadi kebaikan, maka kita ingatnya Allah. Nih acara kayak gini nih. Jangan ada satupun yang merasa, oh kalau bukan karena aku acara itu tidak ada apa-apanya. Kalau bukan aku yang berceramah tuh ada ceramah di acara itu, jangan merasa kayak gitu. Kalau bukan karena aku acara itu tak jalan. La hasya wa kalla, tidak. Bahwa acara ini terlaksana semua karena Allah. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa. Kata Imam Haddad, bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa. Aku bisa berdiri bukan karena diriku, bukan karena orang lain. Itu semua hanya karena Allah Ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka hendak daripada kalian ada satu golongan umat yang mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Harus ada di antara kita yang ngajak kepada kebaikan. Yuk kita pergi majelis taklim, yuk
di situ ada pengajian, ada tablik akbar, kita ke situ aja yuk daripada kita nongki-nongki tak jelas, minum-minuman tak jelas, berkumpul dengan lawan jenis tak jelas. Jangan, kita rubah itu. Ajak kawan-kawan kita yang muda, ajak yang muda-muda, yuk kita rangkul mereka pergi majelis-majelis taklim, pergi majelis tablik akbar. Jangan ajak minum-minuman keras aja, jangan ajak berjudi aja. Kenapa? Itu berpengaruh dengan desa kita. Ada beberapa perkara yang berpengaruh terhadap desa kita, tidak memakmurkan desa kita. Ada beberapa perkara. Pertama, araftumullah, engkau kenal dengan Allah, walam tu'addu haqqahu, tapi tidak engkau tunaikan haknya. Disebut di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Araftumullah, engkau kenal dengan Allah, walam tu'addu haqqahu, tapi tidak menunaikan hak Allah. Masjid ada, tapi isinya cuma satu saf, itu pun tak sampai. Ada tak masjid kita sini? Ada, sampai satu saf? Lebih. Alhamdulillah. Jangan sampai masjidnya besar, isinya 3 orang. Imam, makmum belakang 2 ekor. Itu pun makmumnya siko masbuk. Ya Allah, jangan makmurkan masjid dengan sembahyang jamaah, yang laki-laki ke masjid, biarlah yang perempuannya di rumah, terutama yang gadis-gadis jangan ikut ke masjid, di rumah aja. Itu lebih terjaga, lebih aman. Kalau laki-lakinya biarlah ke masjid. Laki-laki kalau di rumah, laki-laki solehah namanya. Tagor bu banyak ke masjid. Mana takutnya laki ini solehah kayaknya sudah. Jangan dapat laki solehah. Nah, bininya rajin ke masjid, ya Allah, ngajak laki kau yang bini yang soleh kayaknya nah. Ini keluarga terbalik, dunia terbalik ini orangnya. Jangan yang perempuannya marah di rumah, yang laki-lakinya ke masjid. Makmurkan masjid. Tadi pembacaan Maulid Jimtuturor, baca di masjid. Ada pengamalan Maulid Harushi, Maulid Tiba, Maulid Tarzanji. Masyhurkan masjid kita. Jalankan itu. Supaya apa? Supaya kampung kita ini menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang luar biasa, yang tinggi di sisi Allah. Rezeki berkah, ya, segala macamnya berkah. Kenapa? Karena kita berpegangnya dengan Allah. Kalau kita berpegangnya dengan Allah, apapun yang terjadi kita tidak risau. Apa yang terjadi dengan kita, apa yang Allah berikan kepada kita tidak risau lagi. Udah. Allah kasih kita nasib yang baik, alhamdulillah. Allah kasih kita nasib tak baik juga, alhamdulillah. Kenapa? Semua berjalan atas skenario-nya Allah. Alladzi li ghairik la yasil ilaih. Kata Imam Haddad di dalam Diwanul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Alladzi li ghairik la yasil ilaih. Sesuatu yang bukan jadi jatahmu tidak akan pernah engkau dapatkan. Walladzi kusimlak hasilun ladaik. Jika sesuatu tersebut sudah menjadi jatahmu, maka pasti akan engkau dapatkan. Ngomong-ngomong kita sampai jam berapa nih? Jam 12. Ini bebuihan mentongkong ini. Baik kita pengajian kitab ada penita tadi 2 jam tuh. Kasihan bini ku menunggu di rumah. Alhamdulillah. Ya tadi panggil mau dibawa bahaya. Alhamdulillah, kita masyhurkan masjid, kita masyhurkan kampung kita dengan pembacaan sholawat, pembacaan Maulid Tiba, pembacaan Maulid Tarzanji, Maulid Abdiyaul Lami. Jangan sepi kampung itu daripada mengingat Allah. Adakan pengajian di masjidnya. Jangan sepi, jangan sampai warga kampung kita tidak kenal dengan Allah. Tidak kenal dengan Rasulullah, tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita tidak ingat dengan Nabi Muhammad, tidak tahu siapa Nabi Muhammad, tidak mengenal siapa dia Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Ini orang-orang luar biasa.
Rasulullah ini termasuk tipe orang yang luar biasa. Kenapa? Allah Ta'ala itu unik. Allah menciptakan dunia dan kejadian yang ada di dalamnya Allah ciptakan dengan unik. Kenapa? Allah tidak ciptakan dunia ini secara ideal. Apapun yang ada dalam diri kita tidak ada yang ideal. Saya dan Anda tidak ada yang ideal. Siapapun, Pak Camat, hidupnya tak ideal. Pak Kades, apalagi ibu-ibu tambah melarat. Bukan melarat masalah harta. Maksudnya bagaimana? Tidak ada hidup itu ideal. Bahkan Rasulullah pun hidupnya nggak ideal, Bu. Rasulullah ditinggal wafat oleh ayahandanya di usia beliau 2 bulan di dalam kandungan. Di usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibundanya. Di usia 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib yang mengasuhnya pun ikut meninggal. Bayangkan ibu kalau kejadian itu terjadi dengan kita, siapa yang mau? Mau lahir tiba-tiba bapak udah mati. Usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibu. 8 tahun diasuh oleh kakek, ditinggal wafat oleh kakek. Tapi Rasulullah SAW menjalani hidupnya dengan ideal. Rasulullah tidak protes dengan Allah. Ya Allah, kenapa kayak gini? Ya Allah, tak enak. Rasulullah itu tidak pernah protes dengan Allah. Apa yang Allah kasih itu diterima. Apa yang Allah beri diterima. Wa yakunu rahah wa qama' junun. Sifat qanaah itu melapangkan hati. Wa qama' junun. Sifat qama' itu sifatnya orang gila. Ada orang punya sifat qama'? Banyak. Perkara dunia itu jangan ditomai. Kenapa jangan ditomai? Karena at-tama' junun. Kalau ada toma' gila. Beli sudah 1 hektar kebun, tidak cukup merasa 2, tidak cukup 2, 3, tidak cukup 3, 4, tidak cukup 4, 5, mati dia anaknya berebut. Iya kalau berebut berkelahi. Na'udzubillah. Jangan sampai ini terjadi. Maka daripada itu kita kenalkan daripada generasi-generasi setelah kita untuk diperkenalkan kepada Allah. Perkenalkan mereka Rasulullah, perkenalkan mereka dengan para alim ulama, perkenalkan dengan mereka dengan para waliullah, supaya ingatnya Allah, bukan ingatnya dunia. Jangan ajarkan mereka untuk cinta terhadap dunia. Gimana ngajarkan terhadap cinta dunia? Anak bawa duit sekolah 10.000, pergi sekolah bawa duit 10.000, sampai sekolah hilang, balik ke rumah ngaduk dia. Mak, duitku tadi hilang. Sawat lah belanja. Ada sawat. 10.000-nya hilang leh. Jangan dimarahi. Nah itu orang kampung gua. Jangan. Kau ini panat mencari 10.000 tuh panat apa dihilangkan? Anak durhaka. Jangan. Itu mengajarkan anak kita untuk cinta dunia. Ajarkan anak kita untuk tidak cinta terhadap dunia. Nak, apa yang hilang dari dirimu itu sudah ketentuannya Allah. Kalau sudah hilang, sudah, jangan dicari. Itu sudah ketentuan Allah. Kalau engkau dapat, itu juga datangnya dari Allah. Wa qala Imam Haddad dalam Diwanul Haddad, anta wal khala'iq kulluhum abid. Engkau dan seluruh makhluk semuanya hamba. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid, dan Allah melakukan apa yang Allah mau. Kampung ini kalau Allah mau masyhurkan, Allah mau Allah jamin rezekinya, Allah jamin semua. Kalau Allah mau makmurkan, Allah makmurkan. Kalau Allah mau bagaimana pun Allah gimanakan pun. Kita tidak bisa membantah Allah. Kita tidak bisa mengeluh tidak terhadap Allah. Kita hanya bisa menerima apa yang Allah Ta'ala kasih. Jangan sekali-kali membantah Allah. Kalau kayak gini, ya Allah, capek nih aku begawi, tak suki-suki juga. Kalau capek-capek ini aku tak lagi sembahyang. Oh, Pak, kita sembahyang atau tidak, ya, kita ini sembahyang atau tidak menurunkan pangkat Allah sebagai Tuhan. Taat kita kepada Allah
atau maksiat kita kepada Allah tidak berpengaruh dengan Allah. Kita maksiat Allah seluruh dunia, maksiat kepada Allah tidak menurunkan pangkat Allah sebagai Tuhan. Dan Allah kemuliaannya tidak bergantung makhluk. Kalau kita kan kemuliaan bergantung makhluk. Coba saya nih di sini duduk ceramah saya di sini. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu tadi yang hadir, siapa yang saya ceramahin? Tabu badminton, nggak mungkin pula. Ya, kucing yang berjalan tadi nggak mungkin juga. Ya, artinya kemuliaan kita bergantung orang lain. Bapak camat, kalau tak ada yang milih, apa jadi? Bapak kades, begitu juga. Semua kita, tidak terkecuali saya, semua kita. Tidak ada kemuliaan kita yang tidak bergantung dengan orang lain. Kemuliaan yang tidak bergantung dengan makhluk hanya kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, melawas-lawas pinanya tak guringan nih. Belum lagi berganti tahun nih. Menunggu meladum. Adakah panitia menyiapkan sudah meladum? Meladum apa yang ngaran? Apa yang ngaran itu? Kambang api. Kambang api. Kambang itu beker, babi itu. Kambang api. Adakah menyiapkan sudah? Sudah lah, berdiaman lagi kita sudah. Alhamdulillah. Jadi peringatan tahun baru ini menjadi momentum kita sama-sama untuk menjadikan ini momentum yang baik. Supaya kedepannya kita menjadi orang yang baik. Jadidu imanakum, perbaharui iman kita. Perbaharui iman kalian. Iman yang tadi awalnya rendah, di tahun akan datang kita jadikan iman kita tuh tinggi. Tahun sebelumnya jarang dia ke masjid. Nah, tahun ini rajin ke masjid. Tahun sebelumnya belum berjilbab, tahun ini berjilbab. Ya, Bu. Keluar rumah tuh berjilbab, Bu. Oh, Bu. Beriaman. Berjilbab lagi keluar rumah, Bu. Amun kada berjilbab adalah suami sarek. Subhanallah, laki sarek amun pian keluar kada berjilbab. Woi, laki pian kada bisa cemburu ngarannya. Yang laki-laki nang abah-abahnya nih nak kan tingkatnya ikam tingkat tuh. Belumnya anom banget masih baby face. Alhamdulillah banget masih lagi comel-comelnya. Pian baik, amun pian sayang dengan pian punya istri, sayang banget. Pian harus punya rasa cemburu yang tinggi. Apa cemburu yang tinggi? Amun inya keluar beumber aurat kagur, manahi. Kenapa? Auratnya tuh hagan pian, bukan hagan orang lain. Pian mahari 40 juta, 20 juta, itu hagan pian, bukan hagan orang lain. Rugi, awal sudah membayar 25 juta, tapi aurat dilihat orang lain. Ya Allah, tampahannya bakunat, itu diunda. Iya, untuk mulus banget. Ini bekas bautnya banyak banget sudah. Itu diumbar. Ya Allah, wah pakai daster keluar. Ketiak-ketihan, ya ketiak tuh haram. Udahlah, baut com. Hana nyambernya ngalih. Berbulu Allah, ya Allah. Amun abahnya kan ada apa? Nyawa begini. Kasihan. Namun keluar rumah tutupi aurat. Jangan berdasteran, rambut tak urai. Saya ini masang pakai dasterna. Nah, saya ini tangannya saya ini nah. Bui melaroh Pak aing kayak itu Pak. Amun ada laki bini pian keluar rumah kayak itu bui melaroh. Dengan kemana melaroh kan? Amun bungas tuh di hadapan laki, di hadapan suami, oh masya Allah, seksi seseksi mungkin Bu. Saya ini aja bahan nah. Berbaju jangan berselawar. Tuh hadapan laki, ini kada hadapan orang, masya Allah, bungasnya wangi banget menulak pengantinan. Belipstick, bapupur, masya Allah. Amun di rumah bau bawang, bau sambal, bau apa segala macam.
Bu, kasihan laki pian Bu. Hidup segan mati tak maunya di rumah. Kasihan. Kerjanya periksa hatinya, aku yakin mengiyakannya. Kami sedikit cerita. Tahadduts bin ni'mah. Alhamdulillah. Amun kita sebagai istri itu hendak kena taat dengan suami. Malam-malam sebelum guring tuh salami. Bang, amun dari pagi, dari bangun guring sampai tak guring pulang nih, aku ada maulah salah, aku minta maaf, minta halal dari itu. Itu yang dilakukan Bu Aing, jangan sana sih bang bau bang aja. Jangan kayak itu baules bau som seawakan. Ya Allah. Yang tertawa kuat nih iya nih Nyaman-nyaman, romantis dengan suami. Kami temun di rumah sebelum goreng bini ulun dah, bang, minta maaf, minta halal. Nyaman kita sebagai suami. Keluar rumah wajahnya tidak dilihat oleh orang lain. Kenapa? Wajahnya, cantiknya hanya untuk kita. Auratnya dia hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya hadapan orang bungas, wangi luar biasa hadapan laki, ya Allah. Keluar rumah ada izin lagi dengan laki, ya Allah. Hati-hati Bu, amun keluar rumah kada izin oleh suami, sampai kita balik ke rumah, malaikat senantiasa melaknat. Malaikat senantiasa melaknat seorang perempuan, seorang istri yang keluar rumah tidak meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Laki ada di rumah, ada bang, aku keluar sempat nyari bawang. Sekedar izin itu apa sulit? Jangan nyelonong aja, hargai suami ibu. Dihargai suami ibu. Hak suami itu wajib ditunaikan. Kata suami, Bu, ibu hari ini jangan kemana-mana lah. Aku nih pinanya panat, hendak dirayu, hendak digombal, hendak dikawani. Ibu jangan kemana-mana Bu Ai. Aku juga hari ini kada begawi. Jangan hendak membantah abang sibuk banget, mau panat-panat hasurangan dengan membawa aku aja. Jangan. Tidak dianggap la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang perempuan tidak dianggap menunaikan hak Tuhannya hatta tu'addi haqqa zawjiha, hingga dia menunaikan hak suaminya. Bahkan disebut dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah di Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, perkara sunnah kayak apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah itu wajib, bagus lah. Puasa sunnah itu bagus lah. Bagus. Tapi ujar Abu Ya Sayyid Muhammad, jika perkara puasa sunnah dilakukan tanpa izin suami menjadi perkara yang haram. Puasanya sunnah, tapi ketika tanpa izin suami bisa menjadi haram. Kenapa? Suami ada hak terhadap diri ibu untuk menggauli ibu selama 24 jam. Jadi jangan sekali amun hendak puasa sunnah bapak deh, bang, aku hari ini hendak puasa sunnah. Amun dia iyalah deng puasa, tapi jangan berpanggilan abang ading lagi, jangan abahnya lagi ayang. Ya, kita mau meluruskan supaya ibu-ibu dan bapak-bapak walaupun sudah Tuhan masih romantis. Abahnya. Tapi mau hendak meyau ayang, tapi awak kohal sudah. Hadapan orang, oh yang ya. Nah ini berapa umur ini? Kelaku ya. Romantis dengan laki itu Bu. Romantis. Ayang, beb. Sweetie, ibu jangan kalah dengan kekanakan. Kekanakan umur 6 tahun, umur 10 tahun abi umi sudah. Nah, aku kerta ini aja kalah masih. Kekanakannya 10 tahun loh. Besok ide aja belum bisa. Pertama ini abi umi, kalah kita Bu. Awak dengan laki ya Allah abahnya umanya. Kadang lebih parah lagi kau.
Obang ya, kau hendak kemana jangan kau. Bagus-bagus bahasa dengan laki kampian hendak kemana? Yang bang, kau hendak kemana? Nukaroko kah aja. Yang laki juga sama. Bo, oh banyak. Pian hendak kemana? Hendak 4 kah? Kemana bang? Kita beromantisan bergerit di kabun. Kan bisa aja buat batinting dan batinting kekait kesamaan berdua. Nah, bisa aja lagi nafas bernyanyi kaulah satu-satunya. Jadi ini ya juga lah. Bagus-bagus romantis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu dengan bininya romantis. Rasulullah itu dengan bininya saking romantisnya, satu cerita bahwa suatu hari istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah itu membuat makanan yang banyak. Padahal itu pas hari Senin.